Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam, masih bersama saya Sofi Syarif. Bu Andi, kalau menurut Anda sebetulnya langkah yang paling tepat untuk melakukan profiling kesehatan calon anggota TNI, khususnya perempuan, itu seperti apa? Menurut saya tidak jauh berbeda ya dengan yang laki-laki, bahwa kita butuh tes kesehatan lengkap, tapi minus tadi itu tes himen dan tes versus. Untuk tes himen terutama, sebetulnya kita tahu bahwa dia merupakan praktek yang merendahkan martabat manusia. Indonesia sudah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan, penghukuman yang kejam, dan perlakuan yang tidak manusiawi lainnya sejak tahun 98. Jadi memang sudah saatnya sebetulnya praktek ini dihapuskan. Dan kami sungguh menunggu bahwa jelang 76 tahun proklamasi, kita bisa betul-betul merasakan upaya dari semua elemen bangsa, termasuk dari TNI, untuk menghapuskan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diskriminatif. Gitu. Karena sekali lagi, seperti saya sampaikan, uji moral seperti ini hanya diberikan kepada perempuan. Jelas, kebijakan tentang tes keperawanan ataupun pemeriksaan himen hanya merupakan sebuah produk budaya dari masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual, dan karena itu kita harus sama-sama menghentikannya. Oke, Pak Hairul, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah ketika ini ada keputusan dari Kasat, tetapi sejauh ini kita belum mendengar apa kata Panglima. Saya sebagai orang awam jadi bertanya-tanya, sebenarnya ini karena murni saya kekurang pengetahuan saya soal bagaimana rekrutmen di TNI begitu. Apakah memungkinkan ada rekrutmen yang terpisah-pisah antara tiap matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, agar Jenderal Andika Perkasa sebagai Kasat bisa melakukan keputusannya tanpa kemudian berpengaruh terhadap matra yang lain, atau mungkin malah bisa jadi diikuti oleh matra-matra yang lain? Ya, memang untuk pelaksanaan pelaksanaan rekrutmen seleksi, yaitu kan dilakukan secara terpisah ya. Semua matra melakukan rekrutmen ya. Misalnya untuk Tamtama TNI AD, Tamtama TNI AL, Tamtama TNI AU, begitu juga bintaranya itu dilakukan secara pisah ya, sendiri-sendiri gitu. Tapi tetap saja itu tadi karena Panglima TNI mengeluarkan petunjuk teknis bagaimana pemeriksaan kesehatan dan uji kesehatan dilakukan. Yaitu tetap saja praktek rekrutmennya terkait dengan pemeriksaan kesehatan itu yang mengacu pada apa yang sudah diatur oleh Panglima TNI gitu. Nah, dalam hal ini yang saya tahu dua matra yang lain, TNI AL dan TNI AU masih tetap menjalankan prosedur sesuai ketentuan yang diubah oleh Mabes TNI. Oke. Semoga dengan kita terus mendengungkan hal ini bisa kemudian terdapat satu kesepakatan di antara tiga matra di TNI untuk semuanya saja menghapuskan tes keperawanan ini. Terakhir, Bu Andi, selain TNI, ini kan kita masih punya PR untuk mengawal supaya matra-matra yang lain juga mengeluarkan keputusan yang sama. Tapi lembaga-lembaga negara Indonesia mana lagi sih yang masih melakukan tes keperawanan seperti ini atau tes-tes yang diskriminatif sifatnya terhadap perempuan? Salah satu institusi yang kami juga tengah berkomunikasi adalah dengan pihak kepolisian. Karena dulu tesnya hampir kebangun, dan kita ingin mengetahui apakah memang praktik ini bisa dihentikan. Karena setahu saya memang tes keperawanan sebagai kriteria penerimaan sendiri sudah tidak dilakukan, tetapi untuk pemeriksaan himen untuk pencatatan itu tetap dilakukan gitu, sama seperti yang berada dalam petunjuk atau pedoman dari Panglima. Karena itu kami dalam posisi ingin memeriksa, apalagi Indonesia akan segera dalam siklus Komite SIDO, di mana salah satu pertanyaannya adalah mengenai tes keperawanan ini. Kami juga berharap agar lembaga-lembaga lain tidak lagi menggunakan tes keperawanan ketika mereka menyikapi kasus-kasus misalnya kekerasan seksual ataupun seks pranikah yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Kita ingat beberapa tahun yang lalu bahkan ada anggota DPRD di sebuah kota kabupaten yang menyerukan agar anak-anak SMA dites keperawanannya gitu karena isu yang serupa ini. Jadi kami sungguh berharap langkah positif yang diambil oleh Kasat ini juga menjadi inspirasi bagi berbagai lembaga dan juga individu-individu di dalam menyikapi situasi-situasi yang ada di Indonesia.
Oke, memang Badan Kesehatan Dunia WHO baru menganjurkan untuk penghapusan tes keperawanan ini tahun 2014, tapi 2014 ke 2022 jaraknya cukup jauh. Seharusnya sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu untuk menghindarkan diskriminasi terhadap perempuan dalam rekrutmen atau penindakan terhadap perempuan-perempuan di lembaga negara. Bu Andi, terima kasih. Pak Khairul, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat terus ya. Sama-sama, terima kasih.